Hai adik-adik. Perkenalkan, nama saya Veronica Putri. Saya anak Yanti Berbarut. Saya Susian Sari Bergizi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kelas 3 SD yang berjudul Perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendalami materi, saya ingin bertanya, pernahkah kamu kehilangan benda yang kamu senangi? Bagaimana reaksi kamu ketika benda yang kamu senangi itu dapat kamu temukan kembali? Tentulah kamu akan gembira, bukan? Kamu pasti akan memberitahu pada orang tuamu, kakak, adik, dan teman-temanmu. Nah, bagaimana pula perasaan seorang bapa apabila menemukan kembali anaknya yang hilang? Dia pastilah akan gembira, malah membuat perayaan syukur atas anaknya yang telah ditemukan kembali itu. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul tentang Ali. Ali adalah anak seorang pengusaha. Segala kebutuhannya dapat dipenuhi orang tuanya. Setiap hari, ia diantar dengan mobil mewah ke sekolahnya. Hal itu membuat banyak orang yang menemani Ali. Sesudah menamatkan pendidikan di SD, Ali melanjutkan pendidikannya di kota. Di situ ia mendapat banyak sekali teman-teman. Namun, Ali salah pergaulan. Teman-teman adalah anak-anak nakal. Meski demikian, Ali senang dengan kenakalan itu. Dari hari ke hari, kenakalan Ali semakin menjadi-jadi. Uang yang diberikan oleh orang tuanya mulanya dibelikan rokok. Sesudah itu, Ali membelikan minuman keras dan juga narkoba. Bila uangnya kurang, Ali mencuri dari berangkas orang tuanya. Orang tua Ali sangat sedih melihatnya. Mereka terus menasehatinya, tetapi Ali tidak peduli. Suatu kali, ketika Ali berpesta di rumah temannya, polisi datang ke tempat itu. Polisi menemukan beberapa botol minuman keras dan narkoba. Ali pun ditangkap. Sesudah menjalani proses pengadilan, Ali dihukum penjara selama 2 tahun. Ali menyesal atas perbuatannya. Untuk menebus kesalahannya itu, Ali aktif mengikuti kegiatan rohani di penjara. Dia pun selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan di penjara. Karena perbuatannya itu, Ali lebih cepat meninggalkan penjara. Kehadiran Ali disambut gembira di tengah-tengah keluarganya. Ali pun berubah total. Dia yang dulunya selalu membuat sedih orang tuanya, kini telah berubah atas niatnya sendiri. Ali aktif dalam kegiatan menggereja dan sosial. Kedua orang tua Ali sangat mendukung anaknya. Setelah membaca cerita tentang Ali, di sini adik-adik diajak untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbuatan yang dilakukan oleh Ali dalam cerita di atas? Pertanyaan kedua, ganjaran apa yang diterima Ali atas perbuatannya itu? Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi sesudah Ali keluar dari penjara? Baiklah adik-adik, sekarang kita membuka kitab suci kita, yaitu Injil Lukas bab 15 ayat 11-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja dengan seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Baiklah adik-adik, inti dari perumpamaan tentang anak yang hilang adalah Tuhan Allah ingin menunjukkan karya keselamatan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Kebaikan Allah dapat kita dengar melalui perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah berbuat salah dan tidak baik. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan pasti ada yang ringan dan ada juga yang berat. Tapi kita tidak perlu takut. Jika kita punya niat baik untuk merubah sikap kita dan tidak mengulanginya lagi. Seraya dengan itu, kita tetap datang kepada Tuhan dengan cara berdoa, mohon ampun, dan selalu setia pada Allah. Bila kita melakukan tindakan itu, Allah Bapa pasti senang hati menyambut niat baik kita. Dia juga akan selalu menyertai dan melindungi kita sebagai anak-anak-Nya. Baiklah adik-adik, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Mari kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.